sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa taryakil agyar wa mitahil babil asar Sayyidina Muhammadin al-Muhtar wa alil adar wa ashabil ayar adada ni'amillahi wa ibdali. Saudara-saudaraku seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia, khususnya umat Islam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sampai kiamat pun saudara-saudaraku, syahadat adalah kekuatan Islam nomor 1. Salat adalah kekuatan Islam nomor 2. Zakat adalah kekuatan Islam nomor 3. Puasa, walaupun puasa Ramadan, adalah kekuatan Islam nomor 4. Dan yang kelima adalah kekuatan haji sebagai kekuatan pamungkas, ya, alias bontot, ya, saudara-saudaraku. Jadi inilah saudara-saudaraku kekuatan umat Islam. Inilah kekuatan cahaya Al-Mahdi di akhir zaman. Cahaya Al-Mahdi adalah cahaya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku tercinta, kekuatan Nur Muhammad SAW adalah kekuatan cahaya Islam. Cahaya Islam adalah satu-satunya cahaya kehidupan. Inilah saudara-saudaraku yang harus dipahami oleh seluruh umat manusia dimanapun engkau berada. Wahai seluruh umat manusia, marilah kita ciptakan perdamaian dunia. Islam adalah agama pembawa perdamaian. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Inilah yang wajib kita pahami, saudara-saudaraku. Selamatkanlah, saudara-saudaraku, peradaban umat manusia melalui kekuatan cahaya Islam. Inilah saudara-saudaraku, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan musibah, malapetaka, bala bencana. Itu adalah kemarahan yang tidak terbendung lagi, saudara-saudaraku. Kemarin Syekh sudah menjelaskan bahwa sesungguhnya kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah karena perbuatan kita selaku penduduk bumi, umat manusia yang penuh dengan keserakahan, yang selalu menebarkan kebencian. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjawab, ketika manusia penuh dengan keserakahan, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin menjerit dan menderita, Allah marah kepada kita semua. Dan akhirnya lihatlah bagaimana hujan yang seharusnya menjadi simbol rahmat Allah, hujan yang seharusnya menjadi simbol rezeki, menjadi hujan yang membawa malapetaka, membawa musibah, banjir bandang di mana-mana, saudara-saudaraku. Bahkan lautan pun, saudara-saudaraku, meluap saudara-saudaraku ke daratan. Inilah saudara-saudaraku yang harus dipahami bahwa sesungguhnya ini adalah keserakahan manusia. Saking serakahannya manusia, saudara-saudaraku, manusia sudah tidak lagi beradab, saudara-saudaraku. Saking serakahannya manusia sudah tidak beradab, saudara-saudaraku. Yang mana hadir pejabat-pejabat bangsa, pejabat-pejabat maling uang rakyat yang disebut koruptor. Bahkan saudara-saudaraku, lihatlah konglomerat biadab yang telah membabat hutan-hutan belantara kita, hutan-hutan penjaga alam lestari kita, saudara-saudaraku. Inilah saudara-saudaraku akar permasalahannya, saudara-saudaraku. Yang kedua, lihatlah perpolitikan negeri ini yang terus menghembuskan angin-angin adu domba agar umat Islam terpecah belah. Lihatlah si Rizik dan si Abbas yang terus berkatut di dalam perjuangan yang tidak pernah menyambung, saudara-saudaraku. Padahal mereka
kita. Gus Abbas adalah pejuang tarekat. Habib Rizik adalah pejuang syariat yang harusnya bersatu teguh, saudara-saudaraku, membawa cahaya Islam. Hasan wal Husain itulah saudara-saudaraku imam besar di dalam menghadirkan cahaya Al-Mahdi sebagai cahaya akhir zaman. Saudara-saudaraku, Allah SWT menjawab ketika umat manusia penuh dengan kebencian, saudara-saudaraku. Ketika hembusan-hembusan kebencian dihembuskan oleh mereka serigala-serigala berbulu domba, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab. Bagaimana lihat si pitung dari Cibaliung? Lihatlah bagaimana angin marah, saudara-saudaraku. Lihatlah saudara-saudaraku, angin sebagai makhluk Allah sama sebagai manusia marah, saudara-saudaraku, atas komando Allah Subhanahu wa taala memperingatkan manusia agar jangan terus meniupkan hasutan kedengkian, hasutan adu domba, saudara-saudaraku. Inilah peringatan Allah Subhanahu wa taala yang kedua, saudara-saudaraku. Jadi saudara-saudaraku, ingat saudara-saudaraku, yang pertama adalah keserakahan, yang kedua adalah kebencian. Dan sudah dijawab tadi, saudara-saudaraku. Keserakahan dijawab dengan kemarahan air. Kebencian dijawab dengan kemarahan angin. Dan Anda harus tahu, ketika si jago merah mengamuk, ya, ketika si jago merah mengamuk, ya, api menyembur dari letusan-letusan gunung, saudara-saudaraku. Itu pertanda, saudaraku, banyak orang-orang sombong, banyak orang-orang yang sombong, yang sudah tidak peduli lagi kepada rakyat kecil, saudara-saudaraku. Banyak orang sombong karena mereka merasa memiliki segalanya, memiliki banyak uang, memiliki jabatan, memiliki ketenaran, saudara-saudaraku. Inilah jawaban Allah Subhanahu wa taala ketika hidup penuh dengan kesombongan, ketika penduduk bumi dengan congkaknya melangkah di bumi, di atas tanah ini, saudara-saudara. Maka lihatlah, saudaraku, dari tanah menyembur letusan-letusan api, gunung-gunung berapi, saudara-saudaraku, ya. Lihatlah, saudara-saudaraku, letusan-letusan gunung Merapi, bahkan si jago merah yang mengamuk di rumah-rumah, di gedung-gedung, di pasar-pasar saat ini, itu adalah teguran Allah Subhanahu wa taala. Janganlah hidup sombong, jangan sombong, saudara-saudaraku, di dalam kehidupan ini, karena kita adalah umat baginda Rasulullah, penuh dengan keterbatasan dan memiliki kelebihan-kelebihan masing-masing. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, camkan ini semua, saudara-saudaraku, kita harus selalu bersatu padu, berkolaborasi, menyatukan kelebihan-kelebihan kita, menutupi kekurangan-kekurangan kita yang ada. Lalu saudara-saudaraku, bagaimana Anda melihat fenomena tanah-tanah bergerak? Bumi seakan-akan sudah tidak mau lagi dihuni oleh umat manusia. Mengapa tanah-tanah berbalik, saudara-saudaraku? Tanah-tanah bergerak yang lalu mengusir penduduk-penduduk kampung dari suatu wilayah. Ini, saudara-saudaraku, teguran Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya kita hidup di bumi harus selalu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekarapmu, saudara-saudaraku. Jadi saudaraku, ketika tanah-tanah bergerak, bumi tidak mau lagi didiami oleh manusia. Manusia-manusia yang selalu menebarkan kemusyrikan, manusia-manusia yang selalu menebarkan kemaksiatan, manusia-manusia yang selalu menebarkan kemungkaran. Inilah saudara-saudaraku, maka bumi tidak mau lagi diisi oleh manusia-manusia seperti itu, saudara-saudaraku. Oleh karena itu, camkan ini semua, saudara-saudaraku. Hari ini hari Jumat, saudara-saudaraku, ketika umat Islam berkumpul berjamaah di masjid melaksanakan sholat Jumat, walau bagaimanapun sholat adalah kekuatan Islam nomor 2. Kekuatan nomor 1 tetaplah sampai kiamat pun adalah syahadat, saudara-saudaraku. Camkan ini, saudara-saudaraku,
Mari saudara-saudaraku, seluruh tokoh-tokoh umat Islam, mari kita benahi ajaran Islam ini dengan baik dan benar. Bukan ajaran Islam yang Anda pelajari dari kitab-kitab benda mati, dari kertas-kertas benda mati, warisan penjajah Belanda, saudara-saudaraku. Tetapi percayalah, hanya satu kitab yang selalu terjaga, kitab yang sungguh paling mulia, itulah Kitabul Quran, Al-Quranul Karim. Itulah warisan sejati yang tidak pernah bisa dipalsukan. Itulah warisan sejati yang selalu dijaga oleh malaikat Allah. Mari saudara-saudaraku, itu adalah dasar pedoman hidup kita, Al-Quranul Karim, saudara-saudaraku. Oleh karena itu, mari saudara-saudaraku, kita tinggalkan kitab-kitab yang sudah membuat umat Islam hancur sehancur-hancurnya. Mari saudara-saudaraku, seluruh tokoh-tokoh umat Islam dunia, kita mulai menapaki hidup dengan penuh kemuliaan. Walau bagaimanapun, Islam adalah satu-satunya agama yang mulia. Islam adalah agama satu-satunya yang benar, saudara-saudaraku. Dan ternyata hari ini umat Islam sudah kalah. Umat Islam sudah kalah. Kenapa umat Islam sudah kalah? Karena umat Islam selalu mau dijadikan ajang adu domba oleh orang-orang kafir. Umat Islam tidak pernah mau bersatu, saudara-saudaraku. Padahal saudara-saudaraku, cahaya Al-Mahdi hanya bisa hadir dengan kolaborasi. Cahaya Nur Muhammad hanya hadir dengan kolaborasi. Cahaya Islam hanya hadir dengan kolaborasi. Dan ingat, jadikan aliran-aliran Islam